Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang akan tentang aset tetap. Kelompok 7 beranggotakan saya, Aswanika Wijarahma, dan Asyifa Rahmatanti. Next. Yang pertama, pengertian aset tetap. Menurut SAK Kitab PII 2009, aset tetap itu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi, untuk penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan pihak lain, atau untuk penjual tujuan administrasi, dan akan digunakan lebih dari satu periode. Kemudian, menurut pajak pasal 11 Undang-Undang PPH nomor 39 2008, aset tetap merupakan harta yang berwujud dan disusutkan, berada di Indonesia, dan dimiliki serta digunakan untuk pendapatan, menagih dan menghasilkan yang merupakan objek pajak. Terus mempunyai masa manfaat itu juga sama, lebih dari 1 tahun. Kemudian perpajakan sendiri dalam KMK 1169 garis miring KMK 01 itu dirumuskan bahwa sewa guna usaha atau SGU adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara SGU dengan hak opsi atau financial lease maupun SGU tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu dan berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian jenis SGU ini menurut pajak yang diakui itu ada dua, yaitu sewa guna usaha hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Next. Terus sewa guna usaha dengan hak opsi itu perlakuan pajaknya yang pertama itu kepada lessor. Yang pertama, penghasilan itu merupakan angsuran pokok plus bunga, dan penghasilan sendiri ini merupakan yang bukan objek PPh 23, tetapi perhitungannya itu menggunakan perhitungan SPT tahunan. Terus yang kedua itu beban penyusutan aset tetap atau beban yang tidak dikurangi. Yang ketiga itu beban penyisian piutang tak tertagih atau beban yang dapat dikurangkan. Yang keempat itu mekanisme angsuran pajak PPh 25 yang diatur oleh Undang-Undang PPh. Terus pajak pertambahan nilainya itu peraturannya pemungutan PPN atas penyerahan barang modal kepada lessee. Terus yang kedua itu lessee. Itu pajak penghasilannya itu peraturannya satu, beban sewa itu merupakan angsuran pokok plus bunga. Terus beban sewa ini dapat dikurangkan dan bukan merupakan objek PPh 23. Peraturan yang kedua itu beban penyusutan aset tetap itu merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan. Terus peraturan dari pajak pertambahan nilai itu tidak ada. Next. Laporan keuangan lessee. Peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi lessee. Yang pertama, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, setelah melakukan hak opsi untuk pembelian barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutan setelah melakukan pembelian barang modal itu yang bersangkutan. Yang ketiga itu pembayaran SGU yang dibayarkan atau terutang oleh lessee kecuali beban atas tanah dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee. Yang keempat, itu dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan. Yang ditentukannya itu merupakan koreksi atas beban biaya SGU. Yang kelima itu, lessee tidak memotong PPh 23 atas pembayaran SGU dengan hak opsi. Terus yang kedua itu peraturan perpajakan untuk SGU tanpa hak opsi. Yang pertama, pembayaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua itu, lessee wajib memotong PPh 23 atas pembayaran
SGU tambah opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. Terus yang ketiga itu penyerahan jasa dalam transaksi ini dikenakan utang PPN. Kemudian laporan keuangan lessor melakukan pajak dengan hak opsi bagi lessor itu besaran PPh 25 setiap bulan bagi wajib pajak SGU dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan yang disetaukan atau dibagi dengan 12 bulan. Next. Ini langsung ke contoh soal, itu peraturan pajak tanpa opsi. PT ABC membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 12 Maret 2012, di mana pembeli merupakan kapitalis dengan periode leasing selama 4 tahun. Pada akhir masa leasing, ada opsi pembelian dengan harga 2 juta. Tingkat bunga implisit 10%. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 12 Maret 2012. Ini cara perhitungannya. Pertama itu mencari present value atau PV atau leasing. Yang pertama rumusnya PV IFA cicilan yang selama 3 bulan itu plus PV IF nilai opsi yang pertama yang selama 4 tahun ini. Terus rumusnya cicilan kali 1 min 1 per 1 plus N pangkat N dikurangi 1 per N plus 1. Terus ditambah nilai opsi yang selama 4 tahun ini kali 1 min 1 per 1 plus I pangkat N. Perhitungannya seperti ini dan hasilnya 659 sekian. Terus jurnalnya itu pada tanggal 12 Maret 2012 aset tetap didebet sebesar 659 sekian. Langsung utang lesi jangka pendek itu 137 423 sekian. Utang lesi jangka panjang 522 211 sekian itu dikredit. Terus utang lesi jangka pendek itu 13.700 sekian di debit, kas dikredit 13.700 sekian. Terus tanggal 12 Maret 2012 utang lesi jangka pendek itu 13.742 sekian debit. Beban bunga itu sebesar 64.589 sekian di debit. Di kreditnya itu kas sebesar 78.331 sekian di kredit. Itu setiap tanggal 12 setiap bulan selama 1 tahun 2012 itu dilakukan pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisi utang. Kan nilai bunga implisitnya tadi 10%. Terus pada tanggal 31 Desember 2012 utang leasing jangka panjang di debit itu sebesar 164.908 sekian. Terus yang dikreditnya itu utang leasing nya sama. Terus beban penjualan 95.757 sekian di debit dan di kreditnya itu akumulasi depresiasi aset leasing itu sama nominalnya. Itu lessor penghasilan dan leasing akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Next. Kemudian penyusutan aset tetap. Itu ada 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo. Metode garis lurus ini untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Karena metode saldo itu merupakan untuk kelompok saldo penurunan itu untuk kelompok bukan bangunan dan pada akhir manfaat yang disudutkan. Itu merupakan
pada pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH nomor 39 tahun 2008, peraturan masa manfaat data berwujud dan tarif penyusutan baik merupakan metode garis lurus dan merupakan metode saldo. Ini peraturannya dari pajak. Bisa dilihat sendiri. Next. Langsung ke contoh soal ya. Tadi. Sebelum ini. Ya. Gedung dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harga 600 juta. Eliminasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun. Sedangkan menurut pajak, maaf tipu, adalah 20 tahun. Jurnal yang dibuat perusahaan untuk mencatat beban penyusutan gedung tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2000 beban penyusutan gedung itu 20 juta. Terus akumulasi penyusutan gedung itu 20 juta. Beban penyusutan gedung itu 20 juta dari 600 juta dibagi 30 per 30, hasilnya 20 juta. Terus sedangkan perhitungan beban penyusutan gedung pada tahun 2011 itu menurut pajak adalah dibagi 5%-nya karena 5% tadi dari peraturan yang di awal tadi. Itu dikali 5%, 600 juta dikali 5%, hasilnya 30 juta. Next. Belum. Terus atas perbedaan perhitungan tersebut, perusahaan tidak perlu membuat jurnal penyesuaian. Perbedaan eliminasi pada masa manfaat tersebut menimbulkan beda waktu antara perpajakan dan akuntansi. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal dan koreksi negatif serta rekonsiliasi fiskal pada saat penghasilan SPT tahun PPH badan sebesar 30 juta itu dikurangi 20 juta sehingga hasilnya itu 10 juta. Jadi harus membayar 10 juta. Next. Terus perubahan umur manfaat. Ini langsung contoh soalnya ya. Sebuah mobil box yang dibeli pada tanggal 1 Desember 2006 dengan harga 100 juta pada masa manfaat itu 10 tahun. Pada tanggal 25 Oktober 2011, perusahaan mengeluarkan 20 juta untuk mobil box sehingga masa manfaatnya itu bertambah 3 tahun lagi. Jadi diperbaiki. Metode penyusutan menurut akuntansi dan pajak menggunakan garis lurus. Terus pertanyaannya itu beban penyusutan secara akuntansi dan pajak serta besarnya koreksi fiskal pada saat pengisian SPT tahunan. Keterangannya, biaya perolehan sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan selama 59 bulan, yaitu 49.200. Kemudian nilai bukunya itu 50.800 dan pengeluaran kapital dan ekspenditur yang menambahkan masa manfaatnya itu 20 juta. Sehingga 100 dikurangi 59.200 hasilnya 50.800. Terus 50.800 dikurangi 20 juta. Ditambah 20 juta hasilnya 70.800 itu merupakan biaya perolehan yang disesuaikan. Terus jurnalnya itu pada tanggal 31 Desember beban penyusutan gedung sebesar 11 juta. Itu dari mana? Dari perhitungan 100 juta yang tadi dikali 10 per 120 ditambah 70 juta 800 dikali 2 per 97 hasilnya 11 juta 460. Dimasukkan ke jurnalnya beban penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung. Terus menurut pajak itu 100 juta dikali 12 per 5 dikali 12,5% itu dari peraturan pajak dikali 10 per 120 ditambah 70 juta 800 dikali 12
2,5% itu dari peraturan pajak kali 2/97 sebesar 10.840. Jadi perusahaan melakukan koreksi positif dan rekonsiliasi fiskal saat pengisian SPT tahunan itu sebesar 11 juta 460 dikurangi 10.840 jadi 620. Next. Selanjutnya adalah pertukaran aset tetap. Jadi dalam SAK etap yang diatur oleh IAI pada tahun 2009, disebutkan bahwa apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Maka biaya perolehannya itu diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2011 terjadi pertukaran kendaraan operasional, yaitu mobil Avanza yang dibeli pada tanggal 14 Desember 2009 ditukar dengan mobil Kijang Innova. Harga pasar mobil Kijang Innova sebesar 230 juta, sisanya dibayar tunai melalui bank. Mobil Avanza dibeli dengan harga 150 juta. Metode penyusutannya menurut pajak dan akuntansi adalah metode garis lurus dengan masa manfaat yang sama dengan PMK 96 garis miring PMK 03 tahun 2009. Jadi di sini itu disuruh hitung laba atau rugi atas pertukaran, baik secara akuntansi maupun pajak, dan juga jurnal atas pertukaran aset tersebut. Jadi di sini dapat dilihat yang pertama itu ada laba atau rugi pertukaran aset tetap. Jadi di sini itu biaya perolehan dikurang sama akumulasi penyusutan. Nah, pada akuntansi itu 150 juta dikurang 31.250 dan hasilnya adalah 118.750 juta, sama dengan perpajakan. Nah, selanjutnya setelah dikurang itu dapat nilai buku kan. Nah, nilai buku itu dikurang sama harga pasar aset lama. Setelah dikurang harga pasar aset lama itu nanti dapat nilai rugi aset lama. Setelahnya harga pasar aset baru, yaitu 230 juta, dikurang sama harga pasar aset lama. Dan lalu dapat kas atau bank yang dikeluarkan. Untuk akumulasinya itu dihitung berdasarkan harga perolehan 150 juta dikali sama masa manfaatnya 1 tahun 8 bulan. Dan di situ dapat 31.250. Untuk perpajakan, itu 12,5% adalah seperti yang disebutkan oleh Mbak Niken tadi, itu masa manfaat untuk kelompok 2. Jadi mobil itu masuk ke kelompok 2, maka didapatkan 31.250. Selanjutnya ada jurnal pertukaran aset tetap. Jadi di sini jurnalnya itu adalah kendaraan baru 230 juta, pada debit, pajak masukan 230 juta pada 23 juta pada debit, akumulasi penyusutan kendaraan lama 31.250 pada debit, rugi pertukaran aset 18.750 pada debit. Selanjutnya ada kendaraan lama sebesar 150 juta pada kredit, PPN pasal 16D 10 juta pada kredit, dan kas atau bank 143 juta pada kredit. Nah, untuk PPN masukannya itu tarifnya adalah 10%. Jadi 10% dikali 230 juta yang didapat 23 juta. Untuk PPN pasal 16D itu atas penyerahan aset oleh PKP yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN, sepanjang PPN yang dibayar pada saat itu diperoleh dapat dikreditkan. Nah, untuk kas atau banknya itu didapat dari 130 juta dikurang 223 juta dikurang 10 juta yang didapat 143 juta. Selanjutnya ada penghentian aset tetap.
Jadi di sini penghentian aset tetap itu ada dua. Yang pertama pelepasan aset tetap dan juga tidak memiliki masa manfaat. Untuk pelepasan aset tetap, menurut pasal 16D UU PPN nomor 42, tahun 2009 pengalihan aset oleh PKP yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, kecuali atas penyerahan aset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya ada contoh soal dari pelepasan aset tetap. Jadi soal di sini adalah sebuah mobil box yang dibeli perusahaan pada tanggal 12 Juli tahun 2010 dengan harga 48 juta rupiah. Estimasi manfaat mobilnya adalah 6 tahun menurut akuntansi, dan sedangkan menurut pajak estimasinya adalah 8 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2011, mobil box tersebut dijual dengan harga 40 juta. Nah, metode penyusutannya baik secara akuntansi maupun pajak adalah metode garis lurus. Jadi di sini diminta dihitung laba rugi atas penjualannya, jurnal atas penjualan aset, dan juga yang ketiga itu ada koreksi fiskal. Nah, untuk laba rugi penjualan, di sini itu ada biaya perolehan dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Yang untuk akuntansi didapat 36 juta, sedangkan perpajakan dapat 39.500.000. Lalu dikurang oleh harga pasar. Jadi 36 juta itu dikurang sama 40 juta. Nah, dapat 4 juta, sedangkan untuk perpajakan 39.500.000 dikurang 40 juta. Lalu dapat nilainya 500.000. Untuk akumulasi penyusutannya itu, di sini didapat 48 juta yang merupakan harga perolehan dibagi 6 tahun. Ini 6 tahun estimasi masa manfaat dan dikali masa manfaat yang sudah digunakan. Nah, maka didapat untuk akuntansi dapat 12 juta rupiah. Sedangkan untuk perpajakan ini dikali 12,5%, ini merupakan tarif yang masa manfaat tadi yang untuk kelompok 2. Selanjutnya dikali 48 juta, yaitu harga perolehan dikali masa manfaatnya. Selanjutnya didapat 8.500.000. Yang terakhir ada jurnal penjualan mobilnya. Jadi di sini jurnal penjualannya itu ada kas atau bank pada debit sebesar 44 juta, akumulasi penyusutan kendaraan pada debit 12 juta, dan kendaraan pada kredit 48 juta, PPN pasal 16D itu 4 juta, laba penjualan kendaraan sebesar 4 juta. Untuk koreksi fiskal itu 4 juta dikurang 500.000, yang dimana nilainya didapat dari laba rugi penjualan aset yang sudah dihitung tadi. Maka didapat koreksi fiskal sebesar 3.500.000 rupiah. Selanjutnya ada penghentian aset tetap pada bagian tidak memiliki masa manfaat. Menurut SHK etap yang diatur oleh IAI pada tahun 2009 disebutkan bahwa entitas harus menghentikan pengakuan aset tetap pada saat ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaannya. Nah, entitas dapat mencatat aset sebesar nilai tercatat aset tetap apabila aset tetap masih digunakan untuk operasional sehari-hari. Selanjutnya ada contoh soal. Jadi di sini itu PT Asia adalah PKP yang mempunyai API. Pada tanggal 17 Maret 2011, PT Asia mengimpor sebuah mesin dengan harga faktur sebesar $10.000. Biaya asuransi dan biaya angkut masing-masing sebesar 2% dan 4% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIF. Mesin tersebut juga dikenakan PPN sebesar 10%. Kurs Menteri Keuangan pada saat itu adalah untuk $1 Rp10.000. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya pelatihan untuk operator mesin sebesar 22.200.000, termasuk biaya untuk teknisi dari Taiwan selama melatih operator mesin tersebut.
Dan menurut akuntansi, mesin tersebut mempunyai estimasi umur 5 tahun, sementara menurut perpajakan, mesin tersebut termasuk kelompok 1. Metode penyusutan baik menurut akuntansi menurut atau perpajakan adalah metode garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2011, perusahaan memutuskan untuk menjual aset tersebut dengan harga 100 juta. Jadi di sini itu diminta jurnal yang dibuat PT Asia untuk perolehan aset tetap, dan juga diminta jurnal penyusutan aset tetap pada akhir tahun 2011 oleh perusahaan, dan tentunya koreksi fiskal. Dan terakhir juga ada diminta untuk hitung laba rugi atas penjualan aset tetapnya. Jadi di sini diketahui harga faktur atau cost-nya itu sebesar $10.000. Biaya asuransinya itu 2% dikali harga faktur $10 didapat $200. Untuk biaya angkut didapat $400 dan di total semuanya jadi $10.600. Itu adalah CIF-nya, cost, insurance, dan freight. Dan CIF dalam bentuk rupiah itu 10.600 dikali $10.000 yang merupakan kurs pada saat itu. Dan didapat 106 juta. Untuk bea masuk didapat 21.200.000 dan untuk bea masuk tambahan didapat 10.600.000. Maka di total semuanya didapat 137.800.000. Dan itu merupakan nilai impor mesinnya. Untuk harga perolehannya itu caranya nilai impor ditambah biaya pelatihan, yaitu 138.800.000 ditambah 22.200.000 sama dengan 160 juta. Untuk jurnalnya, yaitu mesin 160 juta pada debit, pajak masukan 13.780 pada debit, dan juga PPh 22 dibayar di muka sebesar 33.445.000 pada debit, dan kas atau bank sebesar 177.225.000 pada kredit. Untuk PPN masukannya itu didapat 10%, dikali 10% dikali 137.800.000, maka didapat 13.780. Dan untuk PPh 22-nya dihitung dengan cara tarifnya 2,5% dikali 137.800.000 yang merupakan nilai impor mesinnya, maka didapat 3.445.000. Selanjutnya untuk penyusutan mesin pada akhir tahun itu jurnalnya beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Untuk beban penyusutan mesinnya adalah 160 juta dibagi 5, yang merupakan masa manfaatnya, estimasi manfaatnya dikali 9/12 yang merupakan masa penggunaannya, yang didapat 24 juta. Untuk selanjutnya ada laba atau rugi penjualan mesin. Jadi di sini caranya itu sama, yaitu biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan, lalu nanti didapat nilai buku. Nah, setelah didapat nilai buku, maka itu ditambah dengan harga pasar. Setelahnya baru didapat rugi atau laba penjualan aset. Untuk rugi atau laba penjualan aset akuntansi itu diperoleh 4 juta, rugi 4 juta, sedangkan untuk perpajakan itu adalah laba 13.333.333 rupiah. Untuk akumulasinya itu menurut akuntansi dihitungnya dengan cara 160 juta dibagi 5 yang merupakan masa manfaatnya dikali 19/12 yang merupakan estimasi penggunaan masa manfaat, yaitu didapat 56 juta. Selanjutnya menurut perpajakan itu 25% dikali 160 juta yang selanjutnya dikali 1.9/12 yang didapat 73.333.333 rupiah. Yang terakhir ada jurnal penjualan mesinnya. Jadi itu jurnalnya adalah kas atau bank pada debit sebesar 110 juta,
akumulasi penyusutan mesin sebesar 56 juta pada debit, rugi penjualan mesin sebesar 4 juta pada debit, dan mesin sebesar 160 juta pada kredit, PPN pasal 16D 10 juta pada kredit. Selanjutnya ada revaluasi aset tetap. Jadi di revaluasi aset tetap ini merupakan suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan, sehingga sesuai dengan harga pasar yang dilakukannya revaluasi tersebut. Nah, hal ini itu disebabkan karena SAK etap yang menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Nah, untuk jurnal atas revaluasi aset tetap ini adalah aset tetap pada kredit, akumulasi penyusutan aset tetap pada aset tetap pada debit, akumulasi penyusutan aset tetap pada debit, dan surplus revaluasi aset tetap pada kredit, PPh final atas revaluasi aset tetap pada debit, kas atau bank pada kredit. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.